Baik, kita akan membahas terkait dengan modul 7 tentang analisis faktor. Nah, ini nanti outputnya diharapkan mahasiswa dapat mengetahui kapan menggunakan analisis faktor dan mampu bagaimana caranya menggunakan analisis faktor dengan software dan menarasikan hasilnya. Nah, mungkin kita harus mengetahui terlebih dahulu pengertian analisis faktor. Ini sebagai teknik statistik yang digunakan untuk menganalisis hubungan antar variabel dengan tujuan mereduksi dan meringkas data menjadi sejumlah kecil faktor. Nah, faktor-faktor ini diharapkan dapat menjelaskan sebanyak mungkin keragaman data, bersifat saling bebas, dan mudah diinterpretasikan. Pada intinya, tujuan analisis faktor yang pertama mereduksi data, kemudian mengidentifikasi struktur, dan yang ketiga yaitu menghilangkan redundansi. Kemudian proses analisis faktor dibagi menjadi 4 tahap. Yang pertama interkorelasi variabel, yaitu menilai interkorelasi antara variabel-variabel untuk menentukan apakah data cocok untuk analisis faktor. Kemudian yang kedua ekstraksi faktor, yaitu menentukan faktor-faktor yang mendasari data dengan metode seperti Principal Component Analysis atau PCA atau metode Maximum Likelihood. Kemudian yang ketiga yaitu rotasi faktor, yaitu memutar faktor untuk mencapai solusi yang lebih mudah diinterpretasikan seperti rotasi Varimat atau rotasi Oblimin. Kemudian yang keempat, menentukan jumlah faktor. Ini untuk memutuskan berapa banyak faktor yang akan dipertahankan berdasarkan kriteria seperti eigenvalue lebih dari satu atau script plot. Nah, interpretasi faktor sendiri, setiap variabel dalam analisis faktor dinyatakan sebagai kombinasi linier dari faktor-faktor yang mendasari. Nah, variabel yang memiliki loading tinggi pada faktor yang sama menunjukkan bahwa mereka mengukur konsep yang sama. Terdapat communality dan variance. Communality sebagai jumlah varian yang dijelaskan oleh faktor-faktor yang diidentifikasi untuk setiap variabel. Hal ini menunjukkan seberapa banyak informasi dalam variabel asli yang dipertahankan dalam faktor. Kemudian kalau variance itu adalah analisis faktor yang memecah kovariansi antar variabel menjadi common faktor yang sedikit jumlahnya dan faktor unik setiap variabel. Nah, untuk kegunaannya sendiri, analisis faktor yang pertama mengekstrak un- unobservable variable, kemudian mempermudah interpretasi hasil analisis, pengelompokan dan pemetaan objek, dan dengan diperolehnya skor faktor, maka analisis faktor merupakan langkah awal dari berbagai metode seperti ANOVA, MANOVA, dan lainnya. Keuntungannya sendiri dapat mengidentifikasi struktur dasar dalam data, mengurangi jumlah variabel untuk analisis selanjutnya, dan meningkatkan interpretabilitas data. Sedangkan keterbatasannya itu hasil analisis faktor dapat dipengaruhi oleh ukuran sampel dan kesulitan dalam menginterpretasikan faktor-faktor jika variabel tidak terhubung secara logis. Nah, kita berlanjut ke bab pertama terkait dengan model analisis faktor yang digunakan untuk menjelaskan variabel yang diamati sebagai kombinasi linier dari berbagai faktor tersembunyi yang disebut sebagai common factor. Nah, misalkan kita mempunyai data nilai mahasiswa, 5 mata pelajaran yaitu matematika, fisika, geografi, PKN, dan sejarah. Nah, dapat dijelaskan oleh 2 faktor utama, yaitu kemampuan menghafal dan kemampuan logika. Setiap mata pelajaran memiliki kontribusi dari masing-masing faktor dengan besaran yang ditentukan oleh koefisien yang disebut sebagai faktor loading. Nah, modelnya ini dapat ditulis dalam bentuk matriks, di mana struktur kovarian variabel yang dapat diamati diwakili oleh persamaan rumus sebagai berikut. Nah, di mana L ini adalah matriks faktor loading, dan ini merupakan matriks seragam spesifik yang menunjukkan varians dari komponen error. Nah, dalam contoh yang diberikan di halaman sebelumnya, itu terdapat 4 variabel yang disusun dengan 2 faktor, dan kontribusi masing-masing faktor terhadap variabel, serta matriks yang menunjukkan ragam spesifik untuk setiap variabel. Nah, tujuannya dari analisis ini adalah untuk memahami hubungan antara variabel yang diamati dan faktor tersembunyi, serta menentukan sejauh mana variabel tersebut dipengaruhi oleh faktor-faktor tersebut. Nah, kita berlanjut ke bab kedua terkait dengan, nah, di sini masih meng-highlight terkait dengan tujuan analisis faktor untuk mengidentifikasi faktor tersembunyi yang dapat menjelaskan hubungan antar variabel yang diamati. Nah, kemudian matriks loading faktor ini menyajikan hubungan antara variabel yang diamati dan faktor-faktor tersebut. Sementara ragam spesifik menunjukkan varians yang tidak dijelaskan oleh faktor-faktor tersebut. Nah, proses ini melibatkan yang pertama menghitung matriks korelasi atau kovarian dari data. Kemudian yang kedua mengekstrak eigenvalue dan eigenvector untuk mendapatkan kontribusi dari setiap faktor.
Kemudian yang ketiga, menentukan jumlah faktor yang signifikan berdasarkan eigenvalue. Nah, umumnya faktor dengan eigenvalue yang lebih besar dari satu dianggap signifikan. Kemudian yang keempat, menghitung faktor loading yang menunjukkan kekuatan hubungan antara faktor dan variabel. Kemudian yang kelima, menghitung komunalitas dan ragam spesifik untuk setiap variabel, di mana komunalitas menunjukkan varians yang dijelaskan oleh faktor dan ragam spesifik menunjukkan varians yang tidak dijelaskan oleh faktor. Kemudian yang keenam, menggunakan teknik rotasi seperti Varimax atau Oblimin untuk memperjelas struktur faktor dan mempermudah interpretasinya. Nah, dalam contoh perhitungan yang terdapat di halaman sebelumnya, terdapat dua faktor yang diidentifikasi berdasarkan eigenvalue terbesar. Faktor pertama berkorelasi negatif dengan Z3 dan Z4 jumlah laptop, sementara faktor kedua berkorelasi dengan negatif dengan Z1 dan Z2 jumlah HP. Nah, rotasi faktor dilakukan untuk mendapatkan struktur yang lebih jelas dalam interpretasi hubungan antar variabel. Hasil akhir menunjukkan distribusi variabel ke dalam dua kelompok berdasarkan korelasi tinggi antar variabel yang menunjukkan bahwa dua faktor cukup untuk menjelaskan sebagian besar varians dalam data. Nah, selanjutnya kita ke bab 3, pengujian kelayakan data untuk analisis faktor. Nah, pengujian kelayakan data untuk analisis faktor itu melibatkan dua uji utama. Yang pertama uji Bartlett dan uji indeks Kaiser-Meyer-Olkin atau KMO. Nah, uji Bartlett ini bertujuan untuk mengetahui apakah matriks korelasi dalam dataset secara signifikan berbeda dari matriks identitas, yang artinya apakah variabel-variabel dalam dataset memiliki korelasi yang cukup kuat untuk dilakukan analisis faktor. Dan jika nilai p-value kurang dari 0,05, maka hipotesis nol ditolak, sehingga data layak untuk analisis faktor. Selain itu, indeks Kaiser-Meyer-Olkin atau KMO ini mengukur kecukupan sampel dengan memberikan nilai antara 0 dan 1, di mana nilai yang lebih tinggi menunjukkan bahwa data lebih cocok pada analisis faktor. Nah, pada contoh di halaman sebelumnya, terdapat 34 provinsi dengan 10 variabel kesehatan. Hasil uji Bartlett menunjukkan bahwa variabel-variabel tersebut tidak saling independen, sehingga cocok untuk analisis faktor. Nah, hasil KMO sebesar 0,658 menunjukkan kecukupan sampel yang tergolong sedang. Akar ciri atau eigenvalue menunjukkan bahwa empat faktor utama cukup untuk menjelaskan 84,95% dari total ragam, yang berarti analisis faktor dapat mereduksi data ke dalam empat faktor utama. Nah, setelah dilakukan rotasi faktor menggunakan varimak, alokasi variabel terhadap faktornya menjadi lebih jelas. Pertama, faktor satu terdapat hepatitis, diare, dan diare balita. Faktor kedua, pneumonia dan pneumonia balita. Faktor tiga, TBC, malaria filariasis, dan faktor 4 ISPA balita dan ISPA. Nah, rotasi ini memperjelas hubungan antar variabel dan faktor, sehingga hasil analisis menjadi lebih mudah diinterpretasikan. Nah, mungkin cukup untuk modul 7. Sampai bertemu di modul selanjutnya.